Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi ini ruangan Grand Sahijaya dipenuhi banyak sekali peserta ya, dan semoga masih pada antusias untuk mendengarkan talk show kita pagi ini. Jadi ini ada peserta dari ibu-ibu PKK DKI, ada dari ibu-ibu Koani, dan juga dari Yayasan Jantung Indonesia, serta masyarakat awam lainnya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan sedikit paparan tentang pencegahan kanker serviks di Indonesia. Ya, acara ini disponsori oleh sponsor kita, Kalgen, MSD, dan Serviscan. Untuk tidak berlama-lama, saya akan memanggil saja guru sekaligus mentor saya, Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Pada Dr. Haryono dipersilahkan untuk memberikan beberapa paparan mengenai vaksinasi kanker serviks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Topik saya saat ini adalah vaksinasi pada kanker serviks ya. Apakah vaksinasi ini bisa mengurangi? Ya, jelas vaksinasi ini paling tidak mengurangi dulu penyebabnya ya. Slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah angka kejadiannya ya. Jadi memang kalau berdasarkan data yang ada ya, angka kanker serviks ini termasuk besar ya. Jadi yang menderita kanker serviks ini di seluruh dunia itu kalau pada wanita nomor 2 setelah kanker payudara ya. Dan kanker serviks ini mempunyai keistimewaan karena kanker serviks ini sebelumnya bisa dideteksi pada saat sebelum menjadi kanker. Jadi masih masa prakanker. Nah, ini totalnya sih cukup banyak ya. Pada tahun 2022 itu seluruh dunia itu kasus baru sebanyak 9.277.000 sekitar segitu. Itu kebanyakan di negara-negara yang belum melakukan screening kanker serviks secara nasional ya. Slide berikutnya ya. Nah, bagusnya sebenarnya nggak bagus sih kanker serviks ya, tapi dari sisi kita dari dunia medis, dari dunia kesehatan, kita itu bisa mencegah sebenarnya karena dia disebabkan oleh virus yang sudah dikenal sebenarnya ya, virus human papilloma virus yang hampir 100% atau 99% lebih virus HPV ini yang merupakan penyebab kanker serviks. Jadi hampir selalu tuh kalau ada kanker serviks penyebabnya adalah HPV. Dan 70% adalah tipe 16-18 ya. Dan bersyukurnya lagi saat ini sudah ada vaksinnya ya. Vaksin HPV itu makin lama makin maju ya. Dan yang terakhir bisa untuk 9 tipe virus yang paling sering ya. Yuk, slide berikut. Sebenarnya salah satu cara pencegahannya ya, pencegahan primer itu vaksinasi ya. Jadi kita topiknya saat ini memang membicarakan vaksinasi. Pencegahan sekundernya adalah yang biasa mungkin kalau ibu-ibu kenal, ibu-ibu PKK ya, itu adalah pap smear ya, atau IVA ya, itu untuk mendeteksi adanya kelainan sebelum menjadi kanker. Tapi kalau mencegah sebelumnya lagi, sebelum menjadi prakanker ya, itu ada yang namanya vaksinasi ya. Seperti namanya, vaksinasi itu fungsinya untuk menimbulkan kekebalan supaya nanti kalau kita kena virusnya badan kita sudah siap ya. Yuk, slide berikutnya ya. Vaksin ini sebenarnya isinya apa ya? Vaksin ini sebenarnya isinya adalah suatu zat yang dibuat mirip dengan virusnya, tapi bukan virusnya ya. Jadi jangan salah ya. Zatnya ini mirip virusnya sehingga mengakibatkan kekebalan
pada badan kita itu muncul, ya. Jadi sehingga pada saat kita terkena virus HPV ini, maka badan sudah siap untuk memberikan perlawanan, ya. Nah, vaksin ini cara pemberiannya sama seperti vaksin-vaksin lain yang ibu-ibu semua sudah kenal dengan cara pemberian suntikan, ya. Pada usia dewasa bisa diberikan 3 kali suntikan, ya. Kalau untuk usia anak itu bisa diberikan 2 kali saja sudah cukup, ya. Jadi ada yang namanya, ini di sini ada VLP HPV, virus like protein HPV. Itu jadi istilah medis, ya. Jadi sebenarnya maksudnya dibuat zat yang seperti virusnya, ya. Jadi kalau divaksin jangan takut, divaksin bukan dikasih virusnya, ya. Divaksin itu dikasih zat yang mirip virusnya sehingga kekebalannya muncul, ya. Yuk. Slide berikut, ya. Nah, ini cara kerjanya, ya. Vaksinnya diberikan, ya. Itu gambarannya kayak apa tuh? Kayak Oreo, ya, di situ, ya. Jadi ada buletan-buletan, ya, itu. Nah, itu dia sebenarnya adalah zat yang mirip dengan salah satu komponen dari virus penyebab kanker serviks, lalu dimasukkan disuntikan ke badan, ya, dan dia menimbulkan timbulnya antibodi, ya. Antibodi ini nanti yang akan standby, ya, di badan kita. Kalau nanti ada virus yang masuk, antibodinya akan melawan. Slide berikut. Ya, sebenarnya sudah ada program pemerintah, ya, terutama di waktu itu dimulai di Pemda DKI. Sebelumnya Pemda DKI ini sebelum zaman COVID udah mulai sebenarnya, ya. Jadi ada vaksin yang diberikan untuk anak SD, ya, biasanya sekitar kelas 5 SD. Rata-rata sih memang secara internasional pun mulai usia 9 tahun sudah dianggap adekuat untuk menerima vaksin HPV, ya. Anak 9 tahun sudah bisa. Dan sampai usia sekitar 15-16 tahun, suntikan vaksin ini cukup diberikan 2 kali dengan jarak 4 minggu, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 15-16 tahun, karena sudah dewasa, respon imunnya itu sudah berbeda. Itu suntikan diberikan 3 kali, ya. Tapi kalau masih usia 9 sampai 15 atau bahkan 16 masih bisa 2 kali, ya. Dan program ini sekarang rencananya akan dilanjutkan, ya. Saya nggak tahu lagi nanti gimana dari Kemenkes, ya. Dan ada juga vaksin yang mandiri yang berbayar, ya. Jadi memang mungkin baru dimulai untuk anak-anak SD, ya, kelas 5, ya, dan beberapa di kelas 6 SD, ya. Yang berbayar itu yang mandiri, ya, itu bayar sendiri. Sebenarnya sih kalau dibilang mahal banget enggak dibandingkan dengan manfaat yang kita terima, ya, vaksin, ya. Daripada kena kanker serviks mendingan kita vaksin. Tapi apakah vaksin itu melindungi 100%? Belum tentu juga. Itu ibarat kayak misalnya kita kalau demam minum Panadol. Apakah Panadol 100% bisa menurunkan demam? Enggak juga, ya. Jadi enggak matematis. Tapi kalau menurut data yang ada itu sekitar 70-95% melindungi wanita dari virus HPV, ya. Jadi tetap lebih baik diberikan vaksin. Kalau untuk wanita menikah boleh enggak? Boleh tetap diberikan, ya. Kecuali kalau memang sudah menderita kanker serviks, ya. Sebenarnya kalau dikasih juga enggak bahaya, cuman sudah tidak efisien atau sudah tidak efektif lagi, ya. Slide berikut. Nah, ini adalah jadwal imunisasi, ya, umur 0 sampai 18 tahun, ya. Ini dari IDAI sumbernya, ya. Ini sudah dimasukkan, salah satunya adalah vaksin HPV. Ini mungkin kalau ada dokter anak di sekitar sini mungkin bisa ikut. Kalau ada yang salah bisa mengkoreksi. Ya, slide berikut.
Nah ini dari Himpunan Dokter Penyakit Dalam ya juga memberikan rekomendasi untuk vaksinasi HPV ya. Jadi kalau untuk wanita biasanya bisa sampai dianjurkan sampai usia 55 tahun ya. Gitu. Jadi dari alasan dari secara biologis sistem tubuhnya ya, sistem imun tubuhnya. Kalau di atas 55 bisa enggak? Bukannya enggak boleh, tapi memang tidak efisien lagi. Tapi mungkin kalau datang ke dokter obgyn itu bisa tergantung pasiennya seperti apa ya. Jadi lain-lain ya. Kalau di atas 55 masih bugar ya dan masih misalnya melakukan aktivitas seksual secara rutin dengan suaminya ya di atas 55 ya mungkin masih layak diberikan juga HPV vaksinasi ya. Slide berikut. Nah ini adalah tipe-tipe vaksinnya ya. Itu ada yang hanya untuk 2 tipe, 4 tipe, dan 9 tipe ya. Ini saya nggak ada conflict of interest ya. Dan vaksin ini halal ya. Jadi sudah dibuktikan, sudah masuk ke MUI juga ya. Jadi memang jangan takut ya. Karena toh juga vaksin ini kan tujuannya untuk kebaikan ya. Supaya kita jangan sampai terkena kanker serviks. Slide berikutnya. Nah ini keberhasilannya ini bisa 100% ya jika diberikan pada anak. Ini ada banyak penelitiannya ya antara usia 9 sampai 14 tahun ya. Interval yang dianjurkan antara 6 sampai 15 bulan ya. Ini adalah penelitian yang disadur oleh WHO. Sebenarnya WHO menyadur beberapa penelitian ya di dunia barat sama juga di kalau nggak salah ini ada penelitian di Afrika ya. Di Afrika itu jauh lebih banyak ya angka kanker leher rahimnya ya daripada di Asia atau di Indonesia ya. Dan mereka membuktikan bahwa antara usia 9 sampai 14 tahun ini usia emas untuk diberikan vaksin ya. Slide berikutnya. Udah ya, habis slide. Nah, apakah HPV ini aman ya? Jika ada reaksi setelah imunisasi, apa yang harus dilakukan ya? Jadi sebenarnya imunisasi HPV ini efek sampingnya yang ringan sama seperti suntikan biasa pada umumnya. Kalau kita dikasih injeksi yang lain di puskesmas, misalnya oleh bidan atau oleh dokter ya yang ada di puskesmas atau di rumah sakit ya, efek sampingnya kan antara lain kan bisa aja ada alergi, kalau penyuntikannya kurang bersih ya bisa infeksi ya. Nah, itu sama saja, ada nyeri ya, nyeri ringan di daerah tempat bekas penyuntikan ya. Itu sebenarnya berlaku seperti penyuntikan lainnya juga ya. Jadi tidak ada efek samping yang terlalu berat yang lain dari suntikan lain ya. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala sih sebenarnya bisa segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Tapi pada umumnya bisa terjadi demam, itu bisa saja. Misalnya pada vaksinasi pada anak yang lain kan juga suka ya. Jadi misalnya vaksinasi vaksinasi untuk yang lain-lainnya ya, untuk BCG segala macam itu bisa terjadi ya. Hepatitis juga, itu kadang-kadang bisa juga demam ya. Nah ini pada HPV bisa saja ya. Slide berikut ya. Nah ini kesimpulannya ya, jadi vaksinasi HPV itu sebenarnya sangat membantu deh pencegahan kanker serviks ya. Vaksinasi HPV ini sebenarnya temuan yang merupakan batu loncatan juga nih. Jadi tanpa mengesampingkan pentingnya tetap dilakukan IVA dan Pap smear, tapi vaksinasi HPV ini
bisa sangat menekan ya terjadinya kanker serviks ya. Ini terus terang aja penelitian yang di Asia itu di Taiwan ya, Taiwan, Korea ya itu sangat membantu sekali ya. Kemudian Kementerian Kesehatan ini sebenarnya sudah berkomitmen ya, ini ada pesan sponsor ya untuk menurunkan angka kesakitan ya. Jadi akan digalakkan lagi ini imunisasi HPV. Memang untuk tahap-tahap pertama ini baru untuk terutama anak SD dulu ya. Karena memang itu adalah usia emas karena reaksi imunnya cukup baik kalau masih anak-anak diberikan imunisasi ya. Selain vaksinasi sebenarnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu yang dengan pap smear, IVA ya, yang biasa ibu-ibu dengar ya. Terus vaksin HPV ini terbukti aman ya, karena sudah juga lolos uji selain rekomendasi dari WHO dan di semua negara juga sudah meloloskan, termasuk di Indonesia ya, di BP POM itu sudah boleh ya. Diperlukan juga dukungan dari semua ya untuk mensukseskan pelaksanaan imunisasi HPV ya. Dan bulan imunisasi anak sekolah tuh biasanya ada ya, BIAS bulan apa sih? Maaf nih lupa bulannya bulan apa, tapi ada bulan imunisasi anak sekolah ya. Saya pikir kalau di sini banyak ibu PKK, kita mengharapkan supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai imunisasi, mudah-mudahan sudah bisa dijawab. Jadi imunisasi untuk kanker serviks ini bukan hal yang mengerikan ya. Dan kalau untuk anak SD mungkin baru dimulai programnya oleh pemerintah. Mungkin belum semua SD ya, baru SD negeri beberapa saja. Tapi mohon tetap direkomendasikan atau digalakan, dan kalau ada yang nanya ya mohon ditenangkan bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Haryono. Silahkan untuk duduk dulu Dok. Jadi meminjam kata-kata Dr. Haryono ini, sebenarnya vaksin HPV ini adalah suatu batu loncatan yang sangat tinggi nih untuk pencegahan kanker serviks ya. Karena jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau tahu nih, sebenarnya kanker itu agak jarang yang bisa dicegah sebelum terjadi. Yang jelas bisa dicegah sebelum terjadi. Ini kanker serviks karena penyebabnya 97% itu karena virus HPV, dan ternyata vaksinnya ada. Jadi sebetulnya bisa dicegah bahkan sebelum terjadi lesi prakankernya gitu ya.